Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Julian dari kelas B4 Farmasi, NIM F2018-011169. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Mekanisme Kerja Obat sebagai Anti-Displedemia atau Uji in silico. Penyebab dari displedemia yaitu displedemia menyebabkan penumpukan kolesterol di saluran arteri dan menjadi risiko utama terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis akan dapat menyempitkan ukuran saluran darah arteri dan dalam jangka panjang juga dapat memblok aliran darah ke jantung sehingga menimbulkan penyakit jantung koroner. Kemudian mengenai faktor risiko, peningkatan konsentrasi LDL dan penurunan konsentrasi HDL disadari sebagai dua faktor risiko dominan yang penting. Pada tahap pertama, LDL akan membentuk lesi di dinding arteri dan akan teroksidasi. Ketika tidak ada pelindung seperti antioksidan, LDL yang teroksidasi menginduksi terjadinya modifikasi dalam lipoprotein, kemudian menstimulasi reaksi inflamasi yang menyebabkan monoktase dan monoktase derivat makrofages mengambil LDL yang teroksidasi dan memicu terbentuknya lipid loading foam sel dan plak aterosklerosis. Plak ini menonjol dari permukaan dalam arteri, kemudian menyempitkan lumen dan mengurangi aliran darah yang memicu terjadinya CFD atau cardiovascular disease. Pengobatan utama untuk displedemia adalah dengan memberikan obat golongan statin yang masih menjadi pedoman tata laksana terapi untuk displedemia ini. Pertama dan kedua, statin bertujuan untuk menghambat kolesterol LDL, di mana ketika statin dikonsumsi, dia akan diarahkan terutama ke hati, di mana ia mengikat dan menghambat HMKG KOA reduktase untuk menurunkan produksi kolesterol. Penurunan kolesterol hati ini mengaktifkan pengolahan SERPs atau sepasang faktor transkripsi yang terikat regulasi sterol, sehingga meningkatkan jumlah reseptor LDL yang ditampilkan pada membran sel hati. SERPs juga meningkatkan jumlah HMKG KOA reduktase, namun ini tidak meningkatkan sintetis kolesterol karena enzim tersebut dihambat oleh statin. Reseptor LDL yang baru diproduksi mengeluarkan LDL dari darah dan mengirimkannya ke bagian dalam sel tempat LDL tersebut dicerna dan kolesterol yang dilepaskan menjadi tersedia untuk keperluan metabolik. Efeknya adalah bahwa jumlah kolesterol di hati dipertahankan pada tingkat normal, sementara pada saat bersamaan kadar kolesterol LDL dalam darah tetap rendah. Untungnya, reseptor LDL tidak mengikat HLD, sehingga kadar lipoprotein yang bermanfaat ini tidak turun. Efisiensi dan keamanan statin yang luar biasa berasal dari efek spesifiknya terhadap penurunan LDL plasma secara selektif. Selain menggunakan obat-obatan konvensional, saat ini penggunaan alam juga mulai dilirik kembali. Hal ini dikarenakan karena keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan keempat di dunia. Potensi besar ini jika dikembangkan dengan baik, maka dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku obat. Di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Lebih dari 90% bahan baku obat di Indonesia berasal dari berbagai negara.
pada tahun 2019 nilai impor bahan baku obat mencapai 8 triliun untuk bahan baku natural dan 6,8 triliun untuk zat aktif kimia. Tingginya nilai impor bahan baku obat diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kesehatan nasional. Meningkatkan derajat kesehatan manusia di Indonesia mendorong upaya kemandirian bahan baku obat, salah satunya dengan pengembangan bahan baku obat dari tanaman obat yang ada di Indonesia. Salah satu tanaman obat yang sedang dikembangkan yaitu gambir dengan senyawa katekin. Sebagai kandungan utamanya, penelitian secara praklinis menunjukkan adanya korelasi positif antara konsumsi katekin dalam teh hijau dengan kesehatan jantung melalui banyak mekanisme, yaitu antioksidasi, antihipertensi, antiinflamasi, antiproliferasi, antirombogenik, dan menurunkan kadar lemak. Di dalam gambir, senyawa katekin dapat mencapai kadar kurang lebih 60% sehingga potensial untuk digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Penelitian Yunarto et al. Menyebutkan bahwa fraksi etil asetat ekstrak daun gambir dapat mengurangi kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, dan meningkatkan HLD dalam plasma darah tikus pada dosis 20 mg atau 200 mg BB9. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui mekanisme kerja katekin dalam mengatasi dislipidemia dengan menggunakan metode komputasi. Selanjutnya, metode komputasi adalah salah satu bagian penting yang masuk ke dalam interdisiplin ilmu penelitian untuk penemuan obat. Metode ini berkembang dengan menggunakan komputer dan mengkombinasikan kimia dan biologi untuk mempersingkat penemuan, desain, pengembangan, dan optimasi. Dalam penelitian ini digunakan untuk menepis senyawa potensial sebagai obat yang digunakan dalam terapi farmakologi ke depannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi docking atau penambatan molekuler, yaitu salah satu studi siliko yang melakukan pemodelan mekanisme kerja senyawa aktif dengan suatu enzim atau protein target dengan pendekatan komputasi dengan menilai kekuatan afinitas antara keduanya yang ditunjukkan dengan nilai energi bebas Gibbs atau G. Selanjutnya kita lanjut di mengenai energi Gibbs. Energi bebas Gibbs merupakan potensial termodinamika yang diminimalkan sangat sistem mencapai kesetimbangan pada tekanan dan suhu konstan. Nilai energi Gibbs menunjukkan sponitas molekul atau senyawa untuk berikatan dengan reseptor atau protein target. Selanjutnya yaitu energi bebas Gibbs yang bernilai kurang dari 0 menunjukkan ikatan senyawa dan protein target terjadi secara spontan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan katekin dalam berikatan dengan HMKG, KOA, reduktase, dan reseptor LDL sebagai protein target untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian in silico atau komputasi dengan menggunakan metode docking molekuler. Uji siliko ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahapan pertama adalah optimasi enzim HMKG KOA
reduktase dan reseptor LDL. Optimasi protein dilakukan dengan cara mengunduh file protein di software MOE yang telah bergabung ke situs protein databank. Molekul protein yang telah diunduh kemudian dilakukan screening untuk melihat kesiapan protein sebelum proses docking. Pada tahap ini, molekul air dilakukan penambahan atom H, verifikasi asam amino, minimalisasi energi, dan charger molekul protein menjadi bermuatan. Kedua, pada tahap kedua dilakukan optimasi senyawa uji katekin. Katekin yang telah diunduh dari situs www.chemspoder.com ditambahkan atom hidrogen, diberikan muatan potensial dan diminimalisasi energinya sehingga membentuk konfirmasi dengan bentuk 3D paling stabil. Ketiga, tahap ketiga dilakukan tahap docking antara katekin dengan senyawa HMKG-CoA reduktase dan reseptor LDL. Docking dilakukan dengan memilih sisi aktif protein, lalu dilakukan proses docking. Selanjutnya, pada tahap keempat dilakukan untuk interpretasi hasil dengan melihat jenis interaksi ikatan yang terjadi antara senyawa uji dan protein. Selanjutnya kita masuk di struktur senyawa katekin. Energi bebas Gibbs yang dibutuhkan untuk pembentukan ikatan katekin dengan enzim HMKG-CoA reduktase sebesar kurang lebih dari 6,578 kal per mol untuk pembentukan ikatan katekin dengan reseptor LDL kurang dari 16,1709 kal per mol. Berdasarkan kedua data ini, dapat disimpulkan bahwa katekin lebih mudah berikatan dengan reseptor LDL. Semakin rendah energi ikatan, maka semakin besar efek farmakologis yang ditimbulkan. Energi bebas Gibbs pada ikatan katekin dan HMKG-CoA reduktase lebih rendah dibandingkan simvastatin, yaitu 6,4974 kal per mol. Pada penelitian Isnawati dan Adelinia 2016, sehingga dapat dianggap bahwa kemampuan katekin dalam menghambat enzim HMKG-CoA reduktase similar dengan simvastatin. Selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi pada ikatan katekin dengan HMKG-CoA reduktase dapat dilihat pada senyawa berikut, struktur senyawa berikut, yaitu terlihat bahwa interaksi ikatan yang terjadi pada ikatan katekin dan HMKG-CoA reduktase lebih dari satu jenis ikatan, yaitu 1 ikatan hidrofobik dan 6 ikatan hidrogen. Banyaknya jumlah ikatan ini menentukan kemampuan katekin dalam menghambat kerja enzim HMKG-CoA reduktase. Bahkan terdapat 2 ikatan pada suatu gugus menandakan ikatan yang terjadi cenderung stabil. Penghambatan kerja enzim HMKG-CoA reduktase akan berpengaruh pada sintetis kolesterol secara keseluruhan, sehingga kadar kolesterol total dalam darah akan menurun. Selanjutnya, gambar interaksi ikatan katekin dengan reseptor LDL. Pada ikatan katekin reseptor LDL tidak ditemukan adanya ikatan hidrofobik, namun terdapat 2 ikatan hidrogen pada 2 gugus di katekin. Selanjutnya kita masuk di struktur sintetis kolesterol. Pada penelitian ini dilakukan simulasi komputasi menggunakan 2 protein target
dengan maksud membandingkan kemampuan katekin dalam menurunkan kadar kolesterol total di dalam plasma darah melalui dua kemungkinan jalur, yaitu menghambat kerja enzim HMKG KOA reduktase dan meningkatkan kerja reseptor LDL. Nilai energi bebas Gibbs di bawah 0 menunjukkan reaksi sponitas, terbentuknya ikatan antara senyawa dengan protein target. Nilai energi bebas Gibbs yang semakin rendah mencerminkan bahwa reaksi ikatan yang terjadi lebih spontan dan mudah sehingga ikatan lebih stabil. Dengan demikian, katekin lebih mudah berikatan dengan reseptor LDL dibandingkan dengan enzim HMKG KOA reduktase. Pada penelitian secara praklinis menggunakan tikus, katekin terbukti mampu mengurangi kadar kolesterol total dan LDL dalam plasma darah tikus. Maka dalam penelitian ini dilakukan studi untuk melihat potensinya. Selanjutnya, mekanisme kerja yang terjadi dalam penurunan kadar kolesterol plasma tikus. Simvastatin merupakan senyawa inhibitor kompetitif HMKG KOA reduktase dan merupakan analog struktural dari HMKG KOA reduktase atau 3-hidroksil 3-metil glutari Selanjutnya, secara umum statin bekerja dengan memperlambat produksi kolesterol dan meningkatkan kemampuan hati untuk mengeluarkan kolesterol dari dalam darah. Sintetis kolesterol dilalui dalam 4 tahap dan dimulai dengan asetil KOA. Tahap pertama adalah sintetis mevalonat dari asetil KOA. Tahap kedua mengubah mevalonat menjadi activate isoprenes. Tahap ketiga sintetis squalene dan tahap keempat adalah sintetis kolesterol. HMKG KOA reduktase sebagai pengendali laju sintetis kolesterol. Dengan dihambatnya HMKG KOA akan mengurangi sintetis mevalonat sehingga kolesterol pun akan berkurang. Terlihat juga bahwa gugus yang berperan dalam ikatan adalah gugus hidroksil pada katekin. Namun, asam amino yang berperan dalam kedua ikatan berbeda. Selanjutnya, mekanisme kerja senyawa bahan alam dalam meningkatkan kerja reseptor LDL, yaitu dengan berikatan dengan ARE SP1 atau AP1 di reseptor. LDL yang bekerja sebagai promoter pada reseptor LDL, peningkatan ekspresi reseptor LDL akan memicu peningkatan. Kemudian, metabolisme LDL sehingga kadar LDL dalam plasma menurun, sehingga banyak ikatan yang terbentuk, maka semakin stabil katekin dalam berikatan dengan enzim HMKG KOA reduktase dan memberikan efek farmakologis yang lebih kuat. Adanya ikatan hidrofobik pada interaksi katekin dengan senyawa HMKG KOA reduktase membuat ikatan hidrogen di sekitarnya mengendur, sehingga energi ikatan yang diperlukan menjadi meningkat. Hal ini terlihat dari energi bebas Gibbs dari kedua ikatan yang menyimpulkan katekin lebih mudah berikatan dengan reseptor LDL. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.